Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andan Pramudia dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Yang terhormat Bapak Noto Susanto, SEMM SCTMI CPHCM, untuk tugas mandiri. Analisis pengembangan sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem, alasan dan tujuan pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama atau sistem yang berjalan secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem yang baru diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru dikembangkan atau sistem baru. Peningkatan yang diterapkan sebagai berikut: kinerja, informasi, ekonomis, pengendalian, efisiensi, pelayanan. Siklus hidup sistem, metode pengembangan. Standar proses tiap organisasi berbeda. Tahapnya itu ada analisa, desain, implementasi, dan perawatan. Siklus hidup sistem. Project Identification and Selection. Tujuan, monitor, perbaikan, penyempurnaan. Hasil itu pemeriksaan secara berkala. Project Initiation and Planning. Tujuan, menetapkan masalah dan solusi. Hasilnya untuk kebutuhan untuk analisis. Analisis. Tujuan analisis kebutuhan data, hasilnya spesifikasi fungsi sistem. Logical design. Tujuan menyusun kebutuhan informasi, hasil spesifikasi rancangan rinci. Physical design. Tujuan merancang spesifikasi teknik, hasilnya program atau struktur data, kebutuhan dukungan teknik atau rancangan untuk ulang organisasi. Implementation. Tujuan pemrograman, uji coba, pelatihan, penerapan, dokumentasi. Hasil program, dokumentasi, materi training. Yang terakhir ada maintenance. Tujuan itu untuk monitor, perbaikan, atau penyempurnaan. Hasil pemeriksaan secara berkala. Siklus hidup sistem. Langkah-langkah tidak harus urut. Setiap langkah memerlukan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu yang mempengaruhi langkah yang lain. Perusahaan perorangan terkadang mempunyai siklus tersendiri yang berbeda. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem, identifikasi dan pemilihan masalah. Dua kegiatan pokok, identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas dan pembuatan jadwal kegiatan, membantu perusahaan dalam menentukan apakah sistem saat ini masih layak atau tidak. Menyusun perencanaan. Dua aktivitas, melakukan wawancara secara formal untuk mendeteksi masalah yang dihadapi saat ini. Mempresentasikan alasan perlu tidaknya pengembangan sistem saat ini. Langkah-langkah pengembangan sistem, analisa, mempelajari sistem prosedur yang berjalan saat ini, menentukan kebutuhan, mempelajari sistem saat ini, menyusun kebutuhan dan menghilangkan kerangkapan, membuat sistem alternatif, membuat perbandingan secara alternatif yang ada, merekomendasikan alternatif yang terbaik. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem. Perawatan, pergantian sistem sesuai dengan kondisi saat ini, sistem dianggap kuno. Meningkatkan produktivitas, pengembangan sistem informasi, menggunakan program bantu komputer. Menyediakan fasilitas dalam mendeskripsikan sistem dan spesifikasinya. Kesimpulan, analisa dan perancangan sistem informasi, proses pembangunan kembali dan merawat sebuah sistem informasi, pendekatan modern dalam analisa sistem. Berorientasi ke proses, berorientasi pada data. 4 tipe sistem informasi: transaction processing, management information system, decision support, expert system. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.